Ini nggak wajib dipakai kan Pak? Nggak kan? Nah, Pak Komar di sini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih. Wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث برضوانه اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته إلى مجيء يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ada ibu-ibunya Pak, ibu-ibu jamaah salat subuh masjid atau musala Pak, musala Cendrawasih rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita saling mengingatkan tentang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu takut, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya dimanapun dan kapanpun kita berada. Kita berupaya berusaha untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan bentuk daripada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di masih gelapnya langit, Allah gerakkan jiwa dan raga kita untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk bisa menggerakkan raga ini, jiwa ini memenuhi kewajiban yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Sesungguhnya nikmat keimanan, nikmat ketakwaan, nikmat bersimpuh di hadapan Allah, nikmat dimudahkannya kita menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah di atas nikmat dunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Maka nikmat dunia Allah berikan kepada haiwan, kepada mereka-mereka yang tidak ada di dalam agama Allah, mereka yang tidak menganut agama Allah, makhluk-makhluk yang melata di permukaan bumi ini. Sedangkan nikmat keimanan Allah Subhanahu wa taala khususkan dan berikan kepada hamba-hamba yang Dia cintai. Karena digerakkannya kita
dimudahkannya kita di dalam ketaatan kepada Allah menunjukkan salah satu bentuk kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita salat subuh alhamdulillah, kemudian kita dimudahkan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu akbar. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sabdakan, siapa yang berzikir dengan demikian, subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, ghufirat khotayahu wa in kanat misla zabadil bahr. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala walau dosanya sebanyak buih di lautan. Maka kesempatan yang utama ini kita maksimalkan, kita gunakan, kita fokuskan 5 menit dalam berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Seorang syekh di Arab Saudi ketika selesai salat, ada muridnya yang bertanya kepadanya, yang ingin bertanya kepadanya. Maka syekh menahan murid tersebut agar tidak bertanya dan memutus zikirnya. Guna apa? Syekh tersebut setelah selesai zikirnya dia menjelaskan, agar aku tetap mendapatkan keutamaan daripada zikir setelah salat. Sebagaimana yang kita sebutkan dalam hadis riwayat Muslim tadi, maka jangan sampai kita kepotong sama rekan samping, Pak tadi gimana yang tadi malam itu ya misalnya. Atau mungkin kita kepotong dengan kondisi atau dengan permasalahan yang lainnya. Fokuskan 5 menit untuk mendapatkan keutamaan yang telah dijelaskan di dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin, tentu tidak lupa selawat beringkan salam kita ucapkan, kita sampaikan, kita salawatkan kepada orang yang bukan hanya sebatas pengakuan kita cintai, tapi juga harus di dalam dari lubuk kita yang paling dalam kita mencintai dan sungguh mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita harus menjadikan kecintaan kita kepada beliau di atas kecintaan kita kepada diri kita sendiri, anak kita, orang tua kita, bahkan manusia sekalian pun yang ada di permukaan bumi ini. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia mengatakan, aku lebih mencintai engkau daripada segalanya kecuali daripada diriku, maka Rasulullah mengatakan, tidak wahai Umar. Maka setelah itu Umar mengatakan, sekarang aku lebih mencintai engkau ya Rasulullah. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kecintaan tersebut kepada Rasulullah ketika disebutkan namanya, hati ini dengan senang, hati ini bahagia mendengarkan nama baginda sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lisan ini tergerak dengan ringan mengatakan sallallahu alaihi wasallam. Semoga selawat kita berusaha meniti jalan yang telah disampaikan oleh baginda, menjadikan kita termasuk orang yang mendapatkan syafaatnya, menjadikan kita orang yang termaksud bisa diizinkan minum daripada telaga Al-Kautsar, telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Musalla Cendrawasih rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah kajian perdana, Pak ya. Kajian perdana yang mana kajian ini kita tidak tahu ya kelanjutannya, apakah dia akan menjadi rutin ataukah tidak, tergantung kepada DKM nantinya insyaallah taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak DKM, Dewan Kemakmuran Musalla, Pak ya. Bukan Dewan Kemakmuran Masjid, yang telah
memberikan kesempatan kepada ustadz-ustadz, kepada para penceramah untuk menyampaikan pencerahannya di masjid ini dan memudahkan aktivitas serta memudahkan, memfasilitasi dan menyokong berjalannya ibadah salat 5 waktu di masjid yang di musala yang kita cintai ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan masuk kepada penjelasan daripada judul yang kita rencanakan pada kesempatan yang mulia ini. Yaitu judulnya adalah kewajiban seseorang kepada dirinya. Kewajiban seseorang kepada dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penjelasan yang baik ini kami ambil daripada kitab Minhajul Muslim, pedoman hidup seorang muslim, yang dikarang oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Di dalamnya menyebutkan pedoman hidup seorang muslim dari aspek fikih, aspek muamalah, dan aspek-aspek yang lainnya. Maka pada kesempatan yang mulia ini kita ingin mengambil dari sisi aspek kewajiban seseorang atau adab seseorang kepada dirinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sering memikirkan bagaimana kita bersikap baik kepada orang lain. Bagaimana kita beradab kepada orang lain. Dan kita betul-betul menjaga hubungan tersebut. Kita beradab, menjaga, kemudian berinteraksi baik, memenuhi hak-hak yang kita mampu untuk memberikannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebagian manusia terlupakan daripada kewajiban, daripada adab dia, daripada keharusan dia kepada dirinya sendiri. Sebagian manusia terlupakan daripada kewajiban dia kepada dirinya sendiri. Apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya, apa yang harus dia perhatikan terhadap jiwanya, apa yang harus dia laksanakan dan senantiasa dia laksanakan terhadap dirinya. Maka sebagian manusia lupa akan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka judul kali ini adalah fil adabi ma'an nafs. Adab seseorang kepada dirinya. Adab seseorang kepada dirinya. Apa yang harus dia lakukan terhadap dirinya. Yu'minul muslim bi anna sa'adatahu fi kilta hayatihi al-ula wa thaniyah mawqufun ala mada ta'dibi nafsihi wa tatdibiha wa tazkiyatuha wa tathhiriha. Seorang muslim beriman bahwasanya kebahagiaan hidupnya di dua alam ini, yaitu alam dunia dan alam akhirat, yaitu tergantung kepada bagaimana dia bersikap kepada dirinya, bagaimana dia berbuat baik terhadap dirinya, bagaimana dia mensucikan dirinya, dan bagaimana dia membersihkan jiwanya. Kama anna syaqa'aha manutun bifasadiha wa tadsisiha wa khabathiha. Dan sebagaimana kehancuran dan kebinasaan jiwanya tergantung kepada rusaknya jiwanya, rusaknya hatinya. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penjelasan daripada Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi tentang poin adab seseorang kepada jiwanya, yaitu
berkisar atau di dalam poin yaitu seseorang mensucikan jiwanya. Seseorang membersihkan jiwanya. Seseorang menjaga dirinya dari kotoran-kotoran, dari hal-hal yang dapat merusak jiwanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Asy-Syamsi, "Qad aflaha man tazakkah." Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Dan sungguh binasa, merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Maka ayat ini menjelaskan keberuntungan bagi orang-orang yang menjaga jiwanya, menjaga dirinya, dan berusaha untuk menjaga jiwanya. Bukan hanya berjalan mengikuti arus saja. Tidak ada upaya, tidak ada usaha, tidak ada kesungguhan, tidak ada upaya dengan sungguh di dalam menjaga jiwanya. Bukan demikian. Akan tapi ada usaha, ada upaya yang dilakukan di dalam menjaga jiwanya. Karena sama-sama kita ketahui Pak ya, nggak bisa kita pungkiri bahwasanya jiwa ini ada 3 di dalam Al-Quran. Ada yang masih ingat Pak? 1, nafsun mutmainnah di dalam surat Al-Fajr. Jiwa yang tenang, berambisi, berangkat kepada kebaikan segera, mutmainnah. Maka dikatakan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembali kepada Rabbmu dalam keadaan diridai. Fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Masuklah di dalam golongan hambaku dan masuklah ke dalam surgaku. Kemudian nafsul lawwamah, jiwa yang pertengahan. Nafsul lawwamah, jiwa yang pertengahan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qiyamah. Kemudian ada juga jiwa nafsun ammaratun bisu, jiwa yang mengajak kepada keburukan. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Yusuf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa ini ada dasar, ada keinginan untuk mengajak kepada keburukan. Kita nggak bisa pungkiri Pak, kita memiliki syahwat. Betul apa nggak Pak? Ada di sini nggak memiliki syahwat, berarti udah malaikat Pak. Kita nggak bisa pungkiri, kita memiliki syahwat. Maka dikatakan di dalam surat Yusuf tadi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sungguhnya jiwa ini, inna dengan kata sungguh. Di awal ditegaskan la'ammaratun bisu, ditambah penegasan dengan la. Sungguh-sungguh mengajak kepada keburukan. Illa man rahima rabbi. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ini bisa membersihkan jiwa kita, berada di atas ketaatan kepada Allah. Sejatinya bukan karena upaya kita yang pertama kali, akan tapi kasih sayang Allah dan karunia Allah kepada kita. Dan kita memiliki hawa nafsu yang mengajak kepada kejelekan, yang mengajak kepada keburukan. Bahkan kita melihat bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, dia mengatakan, Nabi Yusuf alaihissalam, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Yusuf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih." Sesungguhnya Zulaikha telah berniat kepadanya untuk melakukan perbuatan tersebut.
Dan Nabi Yusuf juga berniat kepadanya kalau tidak dia melihat tanda-tanda kebesaran Rabb-nya. Maka ini buat para imam jangan sampai wakafnya berhentinya pada bacaan ayat ini. Walaqad hammat bi wa hamma biha. Nah, dan sungguh Zulaikha berniat kepadanya, Nabi Yusuf juga berniat kepadanya. Jangan sampai wakafnya di sini. Lihat di Al-Quran wakafnya walaqad hammat bih. Sungguh Zulaikha berniat kepadanya. Di dalam tanda kutip. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Nih. Nyambungnya langsung. Wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih. Dan juga Nabi Yusuf berniat kepadanya Zulaikha kalau dia tidak melihat rahmat Allah, tidak melihat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya di sini Nabi Yusuf kala itu ada enggak hasrat kepada Zulaikha, Pak? Coba tanya. Ada kalau dia tidak melihat petunjuk daripada Rabb-nya. Namun karena dia melihat petunjuk daripada Rabb-nya, maka kala itu tidak ada niat Nabi Yusuf alaihissalam ke arah tersebut. Dan ini merupakan pensucian Allah terhadap utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian. Kalau kita lengah daripada mengingat Allah, mengingat kekuasaan Allah, mudah banget ngelakuin maksiat ya Pak ya. Mudah banget ninggalin sholat 5 waktu. Mudah banget durhaka mengucap kasar kepada orang tua. Mudah banget menelantarkan istri atau anak. Mudah banget untuk tidak melakukan puasa Ramadan. Meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Kalau kita tidak melihat kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ingat Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali lagi kepada Allah dan berada di atas petunjuk dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak kita pungkiri bahwasanya jiwa kita ini ada ajakan kepada keburukan. Karena kita bukan tercipta dari cahaya yang dengannya tidak memiliki nafsu dan ibadah terus. Kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kita diberikan iman dan diberikan hawa nafsu. Dan Allah berikan jalan yang jelas antara yang benar dan yang hak. Kita memiliki akal sehat, memiliki hati yang bisa kita gunakan untuk memilih jalan tersebut. Adapun malaikat Allah, dia hanya diberikan yaitu untuk menghambakan dirinya kepada Allah dan tidak diberikan hawa nafsu. Dan juga haiwan Allah Subhanahu wa taala berikan hawa nafsu dan tidak berikan akal sehat, yaitu dan tidak diberikan jiwa dan tidak diberikan kefitrahan dan tidak diberikan keimanan sehingga mereka melata di permukaan bumi ini dan mengikuti keinginannya begitu saja. Jemaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang yang soleh itu bukan orang yang tidak punya syahwat. Bukan orang yang tidak memiliki syahwat. Orang yang bisa mengendalikan syahwat. Bisa mengendalikan jiwanya. Inilah ujian kita. Sehingga ketika di surga kelak kita lebih mulia daripada malaikat Allah. Karena kita diuji. Jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, karena jiwa ini ada benih-benih yang mengajak kepada keburukan, maka kewajiban kita dan adab kita kepada jiwa kita untuk menjaganya. Untuk berusaha ketika terjatuh bangkit dan kembali lagi. Maka Allah katakan sungguh beruntung orang yang mensucikannya. Kalau kita lihat firman Allah ini tentang jiwa ini, mensucikan jiwa ini, Allah berfirman dari awal, wasyamsi waduhaha, demi matahari dan waktu duha, wallaili idza talaha, demi waktu malam,
dan yang selanjutnya. Wan nahari idza jallaha, demi waktu siang. Wal laili idza yaghshaha, was samsi wa duhaha, wal qamari idza talaha, dan demi waktu bulan. Wan nahari idza jallaha, dan demi waktu siang. Yang kedua, yang pertama Allah katakan demi matahari, demi bulan, kemudian demi siang, kemudian demi malam. Wal laili idza yaghshaha, was samai wa ma banaha, wal ardi wa ma tahaha, demi langit dan demi bumi. Wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa dan apa yang berada di dalam jiwa tersebut, Allah bersumpah dengannya. Dan sama-sama kita ketahui dalam kaidah tafsir, tidaklah Allah bersumpah kepada sesuatu daripada makhluknya menunjukkan pentingnya dan besarnya hal tersebut. Wa nafsi wa ma sawwaha, dan demi jiwa dan apa yang berada di dalamnya. Allah bersumpah dengan 7 hal. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka Allah memberikan, mengilhamkan burukannya, wa taqwaha, dan ketakwaannya. Kemudian Allah melanjutkan ayatnya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Orang-orang yang mengotori jiwanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surat yang lainnya, surat Wal Asri, wal asr, demi masa, sesungguhnya manusia berada pada kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan berwasiat saling menasehati di atas kebenaran dan saling menasehati di atas kebaikan, di atas kesabaran. Maka ayat ini juga dijelaskan oleh para ulama, seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan surat kecuali ayat ini, maka cukup bagi kita. Bukan dalam syariat, akan tetapi di dalam motivasi menjaga diri ini. Maka di dalamnya terdapat perintah untuk kita beriman, yaitu dengan jiwa kita, dengan hati kita. Kemudian juga kita diperintahkan untuk beramal saleh dengan raga kita. Kemudian kita mengingati di dalam kebenaran, saling mengingatkan di dalam kebenaran dan saling mengingatkan di dalam kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannah." Semua umatku akan masuk ke dalam surga. Illa man aba, kecuali orang-orang yang enggan. Ada enggak yang enggan masuk surga, Pak? Kalau kita nih Pak ditanya nih Pak ya. Ada enggak yang enggan Pak masuk surga, Pak? Tidak ada. Bahkan orang pelaku maksiat juga kalau ditanya nanti mau gimana ujungnya, endingnya gimana? Masuk surga, Ustaz. Muda foya-foya, mati masuk surga. Oh, enak banget. Nabi katakan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan. Maka para sahabat baginda sallallahu alaihi wasallam bertanya, ada enggak yang enggan masuk surga? Ini Nabi jelaskan. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Man ata'ani dakhalal jannah." Siapa yang berusaha taat kepadaku, siapa yang taat kepadaku, patuh kepadaku, akan masuk ke dalam surga. Wa man 'asani, dan barang siapa yang mendurhakaiku, tidak patuh kepadaku, tidak mengikuti apa yang aku bawakan, apa yang aku telah upayakan,
maka dia adalah sebenarnya orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan hanya sekedar keinginan atau pengakuan saja, akan tetapi ada action, ada upaya. Sebagaimana di dalam surat Wal Asri tadi, cukup nggak kita katakan beriman saja? Cukup nggak kita katakan sudah saya beriman, mengakui dengan keadaannya Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada etiket untuk beramal? Tentu tidak. Maka orang-orang yang bermaksiat kepada Rasulullah, orang-orang yang tidak berada di atas syariat Rasulullah, dialah sebenarnya orang-orang yang enggan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, menjelaskan tentang jiwa seseorang. Innal mu'mina idza aznaba dzanban kanat nuqtatan sauda'un fi qalbi. Sesungguhnya seorang yang beriman, gunakan katanya seorang yang beriman, apabila dia melakukan perbuatan dosa, maka diberikanlah titik hitam di dalam hatinya. Fa in taba wa naza'a wasta'taba suqila qalbuh. Apabila dia bertaubat, dia meninggalkan perbuatan tersebut dan dia mencabutnya, yaitu meninggalkannya maksudnya, suqila qalbuh, maka hatinya kembali dicemerlangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Titik tadi dihapus kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in zadat zadat, wa in zadat, apabila dia tidak menghiraukan, maka terus bertambah dan terus bertambah hatta tughliqa qalbahu. Hatta tughliqa qalbuhu. Maka apabila dia bertambah dan dia tidak menghiraukan dosa tersebut, dilakukan terus sampailah hatinya menjadi tertutup dengan titik-titik kemaksiatan tersebut. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian orang tidak peduli lagi mana halal mana haram. Bang, yang halal saja, yang haram saja susah nyarinya. Apalagi yang halal. Karena hatinya ditutup, tidak peduli lagi. Bawa ke rumah hasil yang haram, ini namanya mencelakakan keluarga kita dan memasukkannya ke dalam neraka Allah. Ketika hatinya tertutup, tidak peduli lagi. Orang memberikan nasihat kepadanya, hari gini jangan sok suci lah. Zaman milenial masih sibuk dengan masjid. Omongan-omongan itu kadang sebagian kita melihat di dunia maya bercanda dengan sholat, bercanda dengan Al-Quran, dengan firman Allah. Biasa di muka umum tidak berpuasa Ramadan, dengan ringannya tidak memberikan zakat padahal dia telah memenuhi syarat. Acuh tak acuh, tidak lain dan tidak bukan karena tertutupnya hatinya dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim. Allah Subhanahu wa taala tutup jiwanya. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah, juga telinganya, matanya. Dan bagi mereka adab yang pedih. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai hati kita ini tertutup karena kita tidak sadar bahwasanya ada kewajiban kita kepada jiwa kita. Ada yang harus kita beradab kepada jiwa kita.
Jangan sampai tertutup sehingga kita tidak peduli lagi ketika dikatakan Allah. Tidak peduli lagi ketika dikatakan haram. Dengan santai saja ketika meninggalkan kewajiban atau salat yang Allah telah wajibkan. Atau mungkin kita melihat anak-anak kita, istri kita biarkan mereka melakukan perbuatan dosa. Kita acuh tak acuh saja, putus asa darinya sehingga semakin tertutup hati mereka. Sehingga mereka tidak peduli lagi akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya hendaklah kita memperhatikan kewajiban kita kepada jiwa kita. Jangan sampai tertutup, mengeras, yang dengannya tidak ada artinya lagi ketika disebutkan tentang Allah. Firman Allah, sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang terasa terdengar di telinganya lucu, padahal tidak lucu. Ketika gerakan sholat dijadikan main-main. Kenapa? Karena tidak ada keimanan di dalam jiwanya, tertutupnya hatinya, sehingga aktivitas tersebut terasa lucu, padahal tidak ada yang lucu. Akan tapi gersangnya, kerasnya, dan hitamnya hati seseorang, dan jauhnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang demikian, yang tertutup hatinya dengan titik-titik hitam tadi, Allah berfirman, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh tidak ada artinya, atau apa yang mereka lakukan hanyalah membinasakan mereka, dan hati mereka menjadi gelap. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hendaklah kita memperhatikan hati ini, memperhatikan jiwa ini, memperhatikan sanubari ini. Jangan sampai kita membiarkannya begitu saja. Kita tidak menghiraukannya, kita tidak mendidiknya, tidak memaksanya kepada ketaatan kepada Allah, menundukkannya kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam ibadah ada upaya. Pak, Bapak tadi bangun subuh ada upaya enggak, Pak? Jujur, Pak. Ada. Nabi katakan ada 3 ikatan. Bangun, baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terasa ringan dikit. Ambil wudu, terasa ringan dikit. Berangkat ke masjid, salat 5 waktu, kita bareng-bareng duduk, segar. Maka menjadi jiwa yang diberkahi, jiwa yang bahagia. Kalau tidur sampai jam 7 nanti juga masih ngantuk. Ya Pak ya? Ya enggak Pak ya? Ayo Pak, biasanya hari libur Pak, kadang Pak, kalau nggak ada kajian, bablas masih ngantuk jam 7. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ada upaya. Itu nanti juga kita akan jelaskan pada penjelasan ini kewajiban kita kepada jiwa kita. Yaitu kita berusaha berupaya untuk menundukkannya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah masuk syurga belum Pak? Belum ya? Sudah. Ini bel yang pertama ya? Cuma satu belnya ya. Biasanya kan dilebihkan 15 menit ya. Gak kerasa Pak ya, subhanallah. Duduk sama bapak-bapak nih cepat sekali terasa waktunya. Baiklah jamaah yang Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan sedikit. Maka dengan hadis tadi kembali kita ingatkan, kita memiliki kewajiban terhadap jiwa kita di dalam menundukkannya, di dalam membersihkannya daripada kotoran-kotoran, sehingga tidak terlena, tidak terbuai dengan syahwat dan syubhat yang dengannya menjadikan hati kita keras, hati kita gelap, hati kita hitam, hati kita gersang dan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban-kewajiban tersebut adalah, poin intinya adalah, disebutkan yang pertama adalah yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bertaubat tersebut kita akan jelaskan pada kesempatan yang akan datang insyaallah ta'ala, bila Allah memberikan umur yang panjang kepada kita. Kemudian juga kewajiban kita adalah yang berikutnya. Di sini disebutkan ada 4 kewajiban.
Di antara kewajiban seorang kepada dirinya, baik kita akan sebutkan at-taubah, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari segenap dosa yang dilakukan, yang mana sepertinya pada kesempatan kali ini tidak bisa kita lanjutkan Pak ya. Biasa sudah selesai sampai bel ya. Iya Pak ya. Tanya jawab kali betul. Baik, yang mana ini masih muqaddimah, masih pendahuluan. Masih pendahuluan daripada penjelasan kita, yaitu tentang kewajiban seseorang atau adab seorang kepada jiwanya. Apa saja yang harus dia lakukan? Nah, yang pertama adalah itu bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ketiga dan keempat kita akan jelaskan pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya insyaallah taala, dan taubat kita hanya masih menyebutkan judulnya saja. Bagaimana syaratnya, bagaimana taubatnya orang-orang yang luar biasa kesungguhan taubat tersebut. Bagaimana kita akan menjadikan diri kita akhirnya betapa menghargainya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan jelaskan pada kesempatan yang berikutnya biidznillah taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah rahmati kita, Allah limpahkan anugerah dan taufiknya kepada kita, Allah kumpulkan kita kepada orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang mencintai kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mendasari cintanya karena Allah Subhanahu wa taala. Baiklah Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami muliakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena waktu yang sangat singkat tidak mungkin kita untuk melanjutkan penjelasan daripada judul kita, maka sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin didiskusikan, maka sekali lagi kami persilahkan. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah tobat Ustaz. Ya, waduh, udah masuk nih Pak ya jadi. Ya, orang itu kan tobat katanya kan itu. Betul. Apa kita itu nggak boleh bermain-main lagi itu apa gimana kan? Misalnya kita pasti aja berbuat dosa lagi apa? Betul. Tidak sengaja apa itu nggak tergolong tobat nasuha gitu Ustaz. Betul. Ya, apa kita di pasar bercanda sama teman itu nggak tobat gitu. Maksud arti tobatnya gimana? Penjelasannya. Baik Pak ya. Insyaallah. Pak siapa Pak? Indrizal. Pak Indrizal. Yindiral. Yindiral. Rinrizal. Padang berarti kan ya? Iya, ya Pak ya, orang awak ya. Nan zal-zalnya orang awak mana kok ya. Ini bukan nasobiah Pak ya, kebetulan ya. Masyaallah. Hah? Imam tetap di sini, Masya Allah. Ya baik. Pertanyaannya adalah bagaimana ketika seorang ini, kalau boleh saya bilang curi star nih namanya, curi star nih. Bagaimana keadaan seorang yang bertaubat kemudian kembali lagi melakukan perbuatan dosa tersebut? Jamaah yang subhanahu wa ta'ala, maka tentunya taubat nasuha tadi yang dikatakan di dalam surat At-Tahrim, tubu ilallahi taubatan nasuha, halaman kedua ya, paling atas. Maka taubat nasuha yang dimaksud adalah dengan memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Dengan memenuhi syarat-syarat taubat tadi. Kembali lagi kita mengulas dan mengingat kembali, mereset kembali. Apakah syarat taubat tadi? Syarat taubat tadi. Syarat taubat samping kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ada 3. Kalau ada kaitannya dengan manusia maka ada 4. Yang pertama adalah syaratnya adalah menyesali. Menyesali. Dengan penyesalan yang sesungguh-sungguhnya. Dan penyesalan itu bukan di mulut. Karena penyesalan itu amalan mana Pak? Yang sebenarnya. Amalan mana Pak? Amalan hati. Nyesal. Mulut cuman sebagai penguat, intinya di dalam hati. Menyesali. Dulu pernah durhaka berkata kasar kepada Umi. Dulu pernah berbuat jelek kepada anak yatim. Menyesali. Ini syarat yang pertama.
menyesali dengan sesungguh-sungguhnya di dalam hati, betul penyesalan tersebut. Ini syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua adalah yaitu dia meninggalkan perbuatan dosa tersebut. Saya nyesal, baru aja ngomong, sebentaran lagi, 5 menit lagi, nyandain temannya lagi, mengucapkan apa yang dia tidak suka. Nah, ini gimana ini? Misalnya ada panggilan temannya yang temannya tidak suka dengan mungkin sebutan, misalnya sebutan yaitu mungkin sebutan bejo mungkin. Padahal bejo ini dalam bahasa Jawa, saya orang Jawa Pak ya. Ada yang Jawa di sini, oh Padang semua di sini. Ini musola Padang ini. Baik kaum muslimin, bejo itu artinya beruntung. Sebagian orang tidak suka disebutkan dengan kata-kata ini, karena dia tidak memahami kata ini mungkin. Itu haknya dia dan kewajiban kita memenuhi haknya. Tidak usah menzalimi dirinya atau menggibah saudaranya. Dia katakan saya menyesal, ingin taubat, tapi baru saja menyesali tiba-tiba udah balik lagi. Pada syarat kedua sudah terjebak kembali. Berarti dia tidak meninggalkan perbuatan tersebut. Perbuatan yang dia lakukan dia tinggalkan. Pertama dia sesali. Dia tinggalkan perbuatan tersebut. Belum cukup syaratnya. Syarat yang ketiga, bertekad untuk tidak kembali. Ada tekad. Maaf akhi, saya insaf akhi. Tekad itu bukan di mulut, sekali lagi Pak. Tekad itu di hati. Tekad di hati. Maka pertama menyesali di dalam jiwa dengan sungguh-sungguh, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Kalau menzalimi temannya, baru saja ngomong saya tobat, maaf saya temannya, baru aja 5 menit sudah balik lagi. Ini nggak ada tekad di dalam jiwanya. Ini nggak ada tekad berarti. Beda. Maka ini perlu kita perhatikan 3 ini. Kalau misalnya seorang meninggalkan sholat, dia menyesali, dia meninggalkan sholat dulu masih mudanya, masih ganteng-gantengnya. Dia sesali, kemudian dia tinggalkan perbuatan tersebut, artinya dia tidak akan meninggalkan sholat lagi. Perbuatan meninggalkan sholat dia tidak lakukan lagi. Kemudian dia bertekad untuk tidak jatuh kepada hal tersebut. Walau nanti jatuh Pak ya. Tapi harus ada tekad dulu. Harus ada tekad untuk tidak kembali. Walau nanti jatuh. Menyesali, kemudian meninggalkan perbuatan dosa tersebut, kemudian bertekad untuk tidak kembali. Kemudian yang keempat kata para ulama, kalau ada hubungannya dengan manusia, misalnya kepada orang tua kita, nggak cukup dengan 3 syarat ini Pak. Harus datang sama ibu kita, kita cium. Maaf saya bentak kamu kemarin Saya membentak mama. Saya berkata-kata kasar kepada mama. Atau mungkin orang yang kita curi hartanya. Tidak ada konsep rugi dalam agama Islam. Yang ada tabungan yang nanti dibayar di akhirat. Ketika seorang mencuri atau menggibah seseorang, maka dia harus melakukan syarat yang berikutnya adalah dia meminta halal dan meminta maaf kepada orang-orang yang terkait. Kalau mungkin dia menggibah seseorang di dalam forum tertentu dan orang yang diribah tidak mendengarnya, dan dia bisa memastikan orang tersebut tidak mendengarkannya, maka salah satu caranya yang dijelaskan oleh para ulama, cukup dia memperbaiki dan menyebutkan kebaikan orang tersebut. Karena orang tersebut adalah orang yang saleh,
maka dia cukup menyebutkan kebaikan orang tersebut di forum yang dia sebutkan kejelekan orang tersebut. Ini daging teman lebih enak daripada daging ayam, Pak ya? Ya, Pak ya. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Apakah seorang di antara kalian ingin memakan daging saudaranya dalam keadaan mayit? Dalam keadaan mayit. Sungguh dia membencinya. Maka syarat yang keempat adalah dia harus meminta halal, meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau misalnya dia yang curi, maaf bertaubat Pak ya. Cukup nggak Pak? Nyurinya 1 juta. Enak bener. Nanti nyuri lagi, minta maaf doang, nggak cukup. Harus minta halal. Kalau dimaafkan alhamdulillah, kalau enggak harus dibayar. Dibayar utang tersebut. Punya utang nih, utang juga sama. Nggak mungkin. Harus diminta halal. Alhamdulillah kalau dihalalkan. Kalau tidak harus dibayar. Jamaah yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan 4 syarat ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ini adalah taubat nasuha, taubat yang sesungguhnya. Itu menyesali, meninggalkan perbuatan dosa tersebut, bertekad untuk tidak kembali, kemudian dia meminta halal daripada orang yang disakiti atau dizalimi. Maka ketika diperhatikan 4 syarat ini, dia betul-betul memenuhi dan sungguh-sungguh di dalam 4 syarat ini, tidak mungkin terulang dengan cepat, Pak. Tidak mungkin terulang dengan cepat. Menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak kembali, meminta maaf. Kalau 4 syarat ini dilakukan dan benar-benar terpenuhi, gak mungkin dia mudah kembali lagi. Walau nantinya terjatuh. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sesungguh-sungguhnya. Maka sebagaimana di antara kita melakukan perbuatan dosa, mungkin dengan tangan kita, atau mungkin dengan lisan kita, atau mungkin dengan mata kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita kembali lagi. Kalau kita betul taubat, kita penuhi syarat ini. Suatu yang harus ada sebelum dan ketika dilakukan taubat tersebut. Kalau kita tidak memenuhi syarat ini, berarti hanya sekedar ucapan taubat saja. Tidak memenuhi syarat tersebut. Jadi memperhatikan 4 poin ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang yang bersungguh-sungguh di dalam taubat kita, di dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita sudah bertaubat, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh lagi, maka taubat yang nasuha, taubat yang sesungguhnya, taubat yang sebenarnya, taubat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu taubat dengan 4 syarat yang kita sebutkan tadi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya, merahmati saya pribadi, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allahumma hdina ila ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa ant, wasrif anna sayyi'aha, la yasrifu anna sayyi'aha illa ant. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.